Pemirsa, di masa pandemi COVID-19, Bali paling terdampak karena selama ini hanya mengandalkan sektor pariwisata. Sementara sektor pertanian yang merupakan salah satu andalan Bali, terutama Kabupaten Tabanan, terkesan terpinggirkan. Banyak warga memilih bekerja di sektor pariwisata dan melupakan pertanian termasuk kaum perempuan. Padahal pertanian bisa menjadi juru selamat Bali selama pandemi. Sekali lagi, Ketua Tim Bergerak PKK Provinsi Bali, Nyonya Putri Swasini Koster, didaulat sebagai Ketua Sege Banyirai Putri di Subak Asaman 5B, Banjarbongan, Desa Tegal Bengkep, Selemadak Timur, dalam giat panen raya di desa setempat. Dalam kesempatan tersebut, Nyonya Putri Swasini Koster berharap dalam Bali era baru, masyarakat Bali kembali ke era lama yang sudah ditinggalkan. Salah satunya perempuan Bali yang ikut terjun menjadi petani dan tidak gengsi untuk menjadi petani. Pandemi COVID-19 mengajak masyarakat untuk mampu mandiri. Nyonya Putri Swasini Koster menegaskan, Tabanan sebelumnya dan sampai kini terkenal sebagai lumbung pangannya Bali, khususnya beras. Selain itu, demi tetap menjaga predikat tersebut, alih fungsi lahan juga harus ditekan sehingga Bali mampu tetap bersuasembada pangan. Menurut Nyonya Putri Swasini Koster, kualitas beras Bali sangat bagus untuk masyarakat Bali yang membuat masyarakat Bali sehat. Untuk itu, pihaknya mengajak masyarakat Bali khususnya perempuan untuk bisa mandiri dan terjun ke sektor pertanian seperti turut serta mengolah, menanam, dan memanen hasilnya. Keterlibatan perempuan dalam sektor pertanian tentu akan menghasilkan untuk diri sendiri. Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan Tabanan, Iko Manggede Sanjaya selaku penggagas panen raya menilai potensi pertanian Tabanan luar biasa. Terlebih lagi, Tabanan terkenal sebagai lumbung berasnya Bali karena sebagai penghasil beras terbesar di Bali. Dan Subak Asaman merupakan subak terluas di Tabanan yang memiliki potensi pertanian basah maupun kering. Luas Subak Asaman mencapai 2.291 hektar terluas di Bali dan ini merupakan kebanggaan di Kabupaten Tabanan. Namun demikian, potensi tanaman padi di Subak ini sangat bagus dan hasilnya juga bagus. Membangkitkan kembali etos kerja kaum perempuan yang ada di Bali. Etos kerjanya tinggi. Kita bisa senasib sepenanggungan, memikul sama berat, menjinjing sama ringan tanggung jawab di Bali, baik di keluarga kecil maupun di masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi kita kaum perempuan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kaum pria juga bisa lakukan. Kenapa tidak? Gitu. Ketika kita sudah bisa, kita bisa bersanding sejajar di situ. Tanggung jawab yang tadinya terasa berat akan menjadi ringan. Mari, yuk kembali kaum perempuan di Bali ketika panen, seke-seke manyi ini. Jangan berpikir ini pekerjaan yang remeh, enggak. Ketika semua dilakukan dengan tanggung jawab, itulah kita. Kalau jadi petani yang baik, yang bisa mengurus sawahnya dengan baik, menghasilkan panen, dan juga nanti pemerintah membantu petani agar kesejahteraannya meningkat. Melihat hal ini, PDI Perjuangan mencoba mencari solusi, membeli gabah petani dengan wajar saat panen raya tiba, sehingga harga bisa stabil dan petani juga diuntungkan. Persoalan pengairan diakuinya sudah diketahui oleh pemerintah Provinsi Bali dan diharapkan ke depan akan dibangun embung-embung lainnya. Mengingat saat ini masih mengandalkan pengairan dari bendungan Telaga Tunjung yang belum bisa optimal melakukan pengairan saat musim kemarau. Dewa Krisna